iseng cashback dapat 360, baik ya. Ya cashback emang begitu. Cashback itu kan jebakan supaya lu main lagi. Kalau lu bilang lu menang dari cashback mah gue percaya banget. Karena memang orang kalau udah lama nggak main nih, orang udah lama nggak main, terus dia main lagi, biasanya dikasih menang. Ya, supaya apa? Supaya lu candu lagi, supaya lu nafsu lagi ngejar kekalahan lu. Emang mereka tuh jebakannya begitu. Itu mah biasa banget. Naik juga paling berapa sih? Bang, kenapa susah melupakan uang yang masih kalah keingat terus? Ya karena lu nggak cari rezeki di masa yang akan datang. Lu fokus lu ke masa lalu gitu loh. Gimana hidup lu bisa ngelupain kesalahan-kesalahan lu di masa lalu kalau lu nggak rajin untuk cari cari rezeki gitu loh. Kayak lu misalnya punya mantan ya kan, lu udah putus. Kalau lu nggak cari gebetan, lu nggak akan lupa sama mantan lu. Kan itu semua pasti pernah ngalamin lah putus pacar ya kan. Nah makanya gimana caranya supaya lu bisa ngelupain masa lalu lu? Lu cari pacar baru gitu loh. Akunnya ganti lagi. Iyalah, ke band terus gimana? Toko Mas King Kong selamat datang. Ini akun gua udah kena ban 3 kali. Ini kayaknya, makasih Toko Mas. Ini kayaknya terakhir gua nge-live ya. Kemungkinan besar kalau ini ke ban lagi gua udah hilang lagi nih akun. Jadi akun gua udah 3 yang hilang. 158.000, 2.000, ini 1.000 nih, 1.000 lebih. Kok sudah 2 tahun berhenti masih recovery walaupun masih 10% minimal sudah lunas utang semua. Kamu lama amat kok recovery-nya 2 tahun. Kelamaan loh itu. Kamu utangnya sebanyak apa? Ya, tapi kalau utang udah lunas, yang penting sekarang kamu jangan sampai main lagi gitu loh. Karena kan kamu harus menyadari gitu loh, bagaimana konsekuensi dari judul itu kamu sampai harus recovery 2 tahun. 2 tahun tuh lama loh. Bukan waktu yang sebentar. Makasih Irawan. Jadi memang utang lunas itulah yang akan membuat seseorang itu kapok gitu. Banyak orang yang ketika kalah, dia itu dibantu sama orang, dibayarin sama keluarganya, dia malah keenakan, dia malah kambuh-kambuhan gitu. Kalau kamu bisa bayar utang sendiri sampai lunas, dan itu saya pernah alami 14 tahun yang lalu, di situ kamu akan merasa kapok. Nah, kapoknya kamu inilah yang harus kamu pegang terus sepanjang sisa hidup kamu. Supaya kamu nanti akan dapat rezeki-rezeki di masa yang akan datang. Dan percaya sama saya, rezeki yang kamu terima setelah kamu berhenti, setelah kamu lewati proses berhenti yang sangat amat susah itu pasti sebanding. Bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang hilang gitu. Buktiin aja omongan saya, bener gak? Karena saya udah ngalamin sendiri gitu. Total kalah 2,7. 2,7 apa miliar? Masuk kandang monyet 7,5 bulan. Gila lu, masih muda lu ya, lonceng keramat. Gue liat-liat foto lu. Umur 30-an kurang lebih. Utang 500 lebih. Wah, gila. Ya itulah makanya bro, ya pengalaman hidup itu mahal bro. Lebih enak itu lu berdiri dengerin nasihat orang gitu. Lu berhenti itu dengerin nasihat orang. Kalau lu ya mungkin ya, gua sih dulu jelas gua ngeyel gitu ya. Mungkin lu dulu ngeyel juga kayak gua. Dinasehatin gak mau, akhirnya ya lu harus tanggung konsekuensinya. Tapi lu masih muda gitu. Gua aja berhenti judo di usia 27 tahun. Ya, dan gua rasakan luar biasa ketika gua berhenti itu. 27 gua berhenti dengan meninggalkan banyak utang. Gue lunasin semua, umur 30 gue bisa nikah gitu. Jadi pasti ada pembalikan keadaan kalau lu berhenti atau tobat. Available, makasih giftnya. Bisa diulang nasihatnya baru masuk. Oh ya, nanti juga pasti akan ada nasihat terus ya, sekitar sejam atau sejam setengah ke depan. Kita lihat aja. Judai di Indonesia triliunan. Emang 900 triliun bang. Tahun lalu 900 triliun perputaran uangnya. Makanya sih gue sih sebagai rakyat jelata gitu ya, sebagai ya manusia biasa gitu ya, gue mikir gini lah. Sekarang kan lagi heboh ya. Oh, IKN dana diblokir sementara katanya. Terus ada lagi pemotongan anggaran besar-besaran sampai orang nggak pakai AC, nggak pakai listrik,
terus PHK besar-besaran terhadap orang-orang honorer yang kerja udah puluhan tahun. Tujuannya untuk supaya penghematan, supaya ada uang. Kenapa nggak judol itu aja gitu loh, dikurangi? Ya kan, itu logika gua aja. Kalau emang lu mau dapat duit, mau uang lu muter gitu kan di negara, judol aja tuh kurangin. 900 triliun kok tahun lalu, potong aja 50%, batasi ruang geraknya, udah 450 triliun tuh, ya kan? Itu sih pikiran gua doang ya, namanya gua orang bego ya kan, namanya gua rakyat jelata ya, mungkin pikiran gua salah, mungkin nggak sesederhana itu, tapi tetap aja judol ini kan harus ditangani juga. Jangan pas awal-awal pemberitaan doang, ya kan? Pas awal pergantian pemerintahan, sekarang nggak ada lagi beritanya. Bujur kok diceraikan bini juga ya. Lu umur berapa sih, lonceng keramat? Kalau emang lu udah diceraikan, kalau memang itu sudah terjadi, emang konsekuensinya sampai seberat itu, ya tinggal dari lu nya aja. Lu nya mau move on, buka hati untuk orang baru atau enggak gitu. Ya kalau misalnya emang jodoh lu ya bisa bisa balik lagi. Yang nge-give semuanya saya makasih ya, nggak keluar gambarnya. Tonari makasih. Nggak keluar, bukan saya nggak tahu terima kasih. Ini baru naik ke atas, baru keluar ini, baru ketahuan ada orang nge-give saya ya. Ini nggak keluar gambarnya, saya bingung. Nah, lonceng keramat ini baru keluar nih. Saya 100 juta kalah, kagak bisa bayar SPP kuliah. Waduh, ini lagi anak kuliahan ini, Rizky Inggi ya. Main gila kamu ya, sama kayak gua dulu zaman kuliah hancurnya. Jarot makasih. Berhentilah main judol, fokuslah kuliah. Nggak banyak orang bisa kuliah, lu bisa kuliah malah lu sia-siain main judol. Segeralah berhenti ya Rizky Ingki, sebelum masa depan kamu suram kalau nggak berhenti kamu. Capek lunasi utang, ya pasti capek lah. Jangankan lunasi utang, kita gini loh, kita hidup aja capek gitu loh. Lu nggak punya utang aja, hidup lu tuh capek. Lu mesti cari uang, bayar tagihan, ya lu mesti belanja, beli kebutuhan, lu mesti bayar ini itu. Hidup nggak ada utang aja capek, apalagi ada utang ya udah pasti capek gitu loh. Dan Suara Emporium, gue 27 tahun tapi belum pernah nyentuh yang namanya judai. Apakah disebut prestasi? Bisa disebut prestasi nggak? Ya bisa aja gitu loh. Karena lu mempunyai ketetapan hati untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Karena lu tahu itu salah gitu. Ya, tapi janganlah itu dibuat menjadi sebuah sebuah kesombongan yang berlebihan gitu. Kalau lu bangga sama diri lu sendiri itu bagus, tapi jangan sombong ya. Makasih bos atas inspirasinya, sama-sama. Kalau main parlay nggak apa-apa. Kalau judai itu nggak ada toleransinya sama sekali gitu. Jadi harus benar-benar semuanya yang berbau-bau judai itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa disentuh. Bang Sembara, selamat pagi. Pak Hok, selamat pagi. Bang, saya lelah lihat MU kalah mulu. MU itu salah satu partai yang paling gila skornya. Ya, jadi kalau lu pasangin MU mulu ya lu bangkrutnya cepet. Bayangin 900 T berputar di UMKM, betapa bahagianya UMKM dan negeri kita. Iya bang. Sekarang ini pedagang udah tiarap semua bang. 36 tapi sudah mulai bangkit. Iya, 36 masih muda ya. Kamu masih bisa dapetin ya yang di bawah 30 lah ya, cewek-cewek itu. Apa tahu bisa dapat lagi kamu. Cara keluar dari zona tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ya jangan gali lubang baru dong. Banyak orang gali lubang tutup lubang, kenapa? Karena gali lubang baru mulu, ya kan? Jangan gali lubang baru, jangan ngutang lagi. Lu punya utang, lu kerja, lu usaha, lu kerja, ya kan? Lu jalanin bisnis orang, lu bikin konten, lu jualan online. Jangan ada utang, lu tutup, lu ngutang lagi. Jangan, yang paling penting apa? Berhenti main judol. Itu langkah-langkahnya tuh udah jelas sebenarnya hidup lu tuh. Udah tahu caranya. Cuma kenapa lu balik lagi ke judol? Ya nggak akan bener hidup lu. Gaji lu kurang, usaha lu belum lancar, usahain terus. Kerja terus, cari sampingan, cari uang tambahan gitu.
Jangan pinjam sana pinjam sini terus, kebiasaan lu ngutang akhirnya. Barja, salam kenal, salam kenal. Kalau nggak pengen capek nggak usah hidup. Iya bener, udah tidur aja merem lu masuk ke yang lahat. Nggak capek tuh udah tuh. Aduh. Nah gini caranya mengingatkan orang, enak didengarnya ya. Bagus lah bang kalau cocok sama omongan saya ya bang ya. Banyak juga yang nggak cocok. Gal, makasih Gal. Galang, makasih giftnya. Hidup rusak gara-gara pinjol dan judo, kasih nasihat. Ya berhentilah bang. Apalagi nasihatnya. Kalau nasihat ya gini aja. Ya Anda melakukan sesuatu, ya kan? Anda melakukan aktivitas. Anda kan harus bisa lihat hasilnya. Apa output dari aktivitas yang Anda lakukan? Misalnya Anda berjemur di siang hari, ya kan? Apa yang terjadi? Kulit Anda hitam, gosong, ya. Ya jangan jemur di siang hari kan gitu. Anda melanggar lalu lintas, ya kan? Anda ditilang, ya mending kalau ditilang. Melanggar lampu merah, tabrakan, jangan lakukan lagi. Udah sederhana aja. Coba sekarang kamu main judol, ya kan? Apa hal positif yang kamu dapat dari judol itu? Tidak ada sama sekali. Bahkan saya mendefinisikan judai dan judol itu adalah magnet kesialan. Magnet kesialan. Magnet kemiskinan, magnet mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, itu akan mendatangi hidup lu semua. Ya. Orang kerja di PHK, ya, jadi buronan, itu semua gila lu. Kalau lu otak lu nggak mikir gitu ya, apa otak lu masih ada nggak dalam tempurung kepala lu itu? Apa hal yang baik yang lu hasilkan ketika main judol? Bagaimana hidup lu berubah dari karakter lu baik, tiba-tiba karakter lu hancur. Jadi dari orang yang jujur jadi pembohong. Dari orang yang kerjanya rajin jadi malas-malesan. Keluarga lu bahagia, tiba-tiba keluarga lu rusak, retak, bercerai, hancur. Coba lu tarik kesimpulan dalam hidup lu. Ya, selagi otak lu masih bisa berfungsi itu. Siapa ini? Oh. Ya, jadi hidup itu harus ada titik jenuh. Harus ada titik jenuh. Ketika lu melakukan sesuatu dan hasilnya itu selalu buruk, lu harus sampai di titik jenuh lu. Jangan paksakan gitu loh. Lu menghasilkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, nggak mungkin, mustahil. Ya, kalau kata Albert Einstein, makasih Saiful. Kalau kata Albert Einstein, manusia paling pintar di muka bumi ini adalah sebuah kegilaan. Kalau lu menginginkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Udah jelas hidup lu miskin, belangsak, banyak utang, reputasi nama baik lu hancur, keluarga lu hancur, bisnis pekerjaan usaha lu terganggu. Terus lu ngarepin bisa berubah dengan cara terus-menerus main judol. Nah itu lu udah gila itu. Ya, selagi otak lu masih bisa dengerin omongan gua, selagi lu masih waras, sebelum lu masuk rumah sakit jiwa, mending lu berhenti, ya. Karena judol tuh pasti langkah-langkahnya begitu. Pertama, otak lu diserang. Kedua, kejiwaan lu diserang. Nanti lama-lama roh lu yang diserang, masuk roh jahat dalam diri lu. Lu jadi perampok, lu jadi pembegal, lu menghabisi nyawa orang, lu jadi penipu. Ya, dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya lu mengakhiri diri lu sendiri. Udah skenarionya begitu. Emang lu pikir lu bakal jadi satu-satunya orang yang punya skenario hidup yang berbeda dengan main judol lu sukses, berhasil, beruntung, bahagia? Aduh, bang. Pakailah otaknya, bang ya. Lihatlah hidup lu sekarang. Apa yang lu dulu dapat dari judol itu? Masih lu main. Ya bang, gara-gara saya merasa bersih, akhirnya pengen tahu, jadi nyoba juga. Iya, coba-coba hati-hati ya. Masuk lingkaran setan gampang, keluarnya susah. Kok mau nyadarin teman buat stop judai gimana? Otaknya kalau udah konslet. Lu kalau mau nasehatin teman, ada 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap dimana dia belum kenal judol. Ini lu bicara nyadarin. Kalau nyadarin itu udah tahap kedua, kalau nggak tahap ketiga. Yang pertama nih, sebelum orang kenal judol, ini paling gampang dinasehatin. Tapi setiap kali gua nge-live, jarang banget ada orang yang nge-share ke teman, saudara, atau keluarganya. Jarang.
Lu lihat aja nih yang nge-share berapa orang. Artinya ya lu nggak peduli sama temen lu nggak peduli sama saudara lu nggak peduli sama keluarga lu, ya. Berapa banyak orang yang kecolongan gitu loh, ketika dia nggak mau ngedukasi orang lain, nggak mau negor orang lain, akhirnya orang itu kecolongan. Dan kalau udah kecolongan bisa habis puluhan juta, ratusan juta, mobil motor dijual terlambat gitu. Jadi kenapa kalau lu peduli sama orang sekeliling lu nggak share live gua gitu loh. Gue bingung, otak gua nggak nyampe mikirin. Apa lu terlalu egois gitu memikirkan diri lu sendiri? Gua nggak peduli sama orang lain. Atau lu ngerasa rugi kalau nge-support live gua dengan cara nge-share? Gua nggak tahu. Ya, yang pasti setiap kali gua live itu nggak banyak, nggak lebih dari 10 orang gitu loh. Nanti kalau udah kena ya fase kedua, dia udah menang, dia udah kecanduan, baru kok gimana cara nyadarin teman gua? Nah ini kayak pertanyaan lu. Sorry, gua bukan menghakimi lu ya. Lu bagus peduli gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau lu peduli, lu share sekarang mumpung gua baru mulai ini. Baru berapa menit gua? Baru 17 menit ini. Ya. Jangan simpan sesuatu yang baik untuk diri lu sendiri. Nggak banyak edukator kayak gua di tok-tok ini. Ya. Nah, yang kedua, ketika dia menang, susah dikasih taunya. Omongan lu kayak kentut. Dia lagi menang, lagi kalah nih, susah diomongin. Kenapa? Dia lagi panas. Lu bisa-bisa dimarahin, dimaki-maki, lu dipinjemin uang, lu kena masalah dia, terseret masalah dia. Jadi sekarang gimana nih kalau udah mau nyadarin? Tunggu aja dia hancur. Fase keempat. Lu pengen nyadarin temen lu, tapi temen lu lagi konslet otaknya. Tunggu aja dia hancur. Bukannya kita bukannya mau sadis, mau tega gitu. Nggak bisa diomongin, orang lagi kecanduan, lagi menang, lagi kalah, lagi panas, mau diomongin apa? Makanya kalau mau sebelum, sekali lagi ya, atau sesudah dia hancur. Makanya orang-orang di live gua ini kan pagi-pagi aja bisa masuk 150, 160 orang. Kenapa? Ya inilah orang-orang yang udah hancur hidupnya, yang mau dengerin gua ngoceh panjang kali lebar kali tinggi ya gitu. Ini komennya udah 80. Gua loncat dulu ke bawah. Gua pusing ini kalau komen udah terlalu banyak begini. Udah hancur nggak dengerin juga, diapain? Diemin aja. Kita tuh nggak bertanggung jawab. Kita itu tidak punya tanggung jawab, kewajiban untuk ngurusin hidup orang lain. Enggak. Ya, Dedi, lu tuh nggak punya tanggung jawab. Dan gua selalu bilang, ini gua ya, terserah lu mau ikut gua atau enggak. Lu jangan punya solidaritas yang terlalu tinggi, melampaui diri lu sendiri. Itu tolol namanya. Gua ulang ya. Jangan punya solidaritas, terutama terhadap pertemanan atau pergaulan, yang lebih tinggi dari diri lu sendiri, yang lebih tinggi daripada masa depan lu sendiri. Apalagi yang paling tolol to the max, lebih solidaritas itu daripada keluarganya sendiri. Lu nggak pantas jadi seorang bapak. Ya, gua nggak peduli lu setuju sama gua atau enggak, lu mau enak dengerin gua ngomong enggak, gua nggak peduli. Cuman gua rasa itu bodoh sekali. Seseorang yang lebih membela pergaulannya daripada keluarganya, lebih membela pergaulannya, udah tahu dia rusak di situ, udah tahu di situ teman-temannya pada judol, lu kepengaruh, lu keseret-seret masalah mereka, ya, tapi lu masih pertahanin pergaulan lu. Ada orang kayak gitu. Aduh, kocak banget ya. Kalau bagi gue itu menyedihkan sekali ya. Apalagi gue pernah dengar cerita seorang bapak, dia lebih memilih pergaulannya, teman-temannya tiap hari nongkrong di rumahnya, mabar, ya, main judol bareng, nyelot bareng di rumahnya, ya, anak istrinya nggak diurus, malah dimarah-marahin sama dia, malah dia lebih milih temannya. Itu nggak pantas jadi seorang bapak, ya. Jadi selektif terhadap pergaulan. Hati-hati, jangan sembarangan pilih teman. Kalau udah tahu teman lu tuh nyusahin, tahu teman lu itu nggak ada gunanya, ngapain lu berteman dengan dia? Mending dikebirinya. Buset, apa mending dikebirinya? Pendapat Koko kalau udah bertahun-tahun berhenti terus tiba-tiba depo lagi 15K. Ya itu sama aja gini, lu kan bangun rumah nih, lu bangun rumah. Rumah itu hancur gara-gara gempa. Lu bangun lagi. Ketika lu bangun lagi,
Lu depo 15k, artinya apa? Jendelanya lu pecahin. Jendelanya lu pecahin. Lu depo lagi, pecahin lagi jendelanya. Lama-lama maling masuk ke dalam rumah lu. Artinya lu udah berhenti 15 tahun. Kapan udah berhenti bertahun-tahun, lu udah membangun kembali rumah lu, udah membangun lagi hidup lu sekarang akan mencoba lagi untuk menghancurkan rumah lu sendiri. Atapnya lu ambil gentengnya satu gitu, lama-lama bocor, ya kan? Ini rumah nih, jendelanya lu pecahin satu kacanya, lama-lama orang bisa masuk ke situ, maling bisa masuk. Artinya apa ya? Lu bodoh gitu. Sudah jelas judai itu bisa merusak hidup lu. Kenapa lu berhenti bertahun-tahun? Karena lu tahu dampak dari judai itu adalah negatif buat lu. Ya kan? Ya mudah-mudahan lu ngerti lah apa yang gue bilang. Benar, makasih ya. Pinjol wajib dibayar nggak? Tergantung bang ya. Kalau Anda punya kesanggupan silakan bayar. Kalau misalnya Anda nggak bisa dan kepepet galbay tapi Anda merasa aman ya silakan saja. Kalau Anda punya niat untuk membayar, Anda kerja usaha, Anda yakin Anda bisa, Anda ingin memiliki sebuah pencapaian untuk bisa melunasi utang Anda, silakan. Itu kembali kepada diri Anda sendiri ya. Yang pasti jangan ditambah lagi itu pinjol. Yang main judai IQ-nya di bawah monyet. Makasih nasihatnya. Iya dong. Aduh, lo ngapain sih? Sama aja kayak lu tuh depo lagi 15k tuh kayak gini loh. Lu pacaran ya sama seseorang, terus lu udah tahu pacaran sama dia tuh toksik banget gitu. Lu pacaran sama dia tuh aduh suram gitu, madesu banget, akhirnya lu putus. Setelah putus bertahun-tahun lu mencoba untuk kontak dia lagi gitu. Berharap dia tuh bisa lu balikan lagi sama dia. Udah cobain aja, pacaran lagi rusak lagi hidup lu, malah bisa lebih rusak dari sebelumnya gitu kan. Gitu aja pemikirannya. Settingan judai gimana? Apa? Permainannya apa? Judai itu kan terlalu banyak permainannya. Anda tanya satu sama saya jawab. Cara berhenti total yang paling ampuh. Oke, bentar ya. Kok BB makasih cara berhenti. Oke, semua banyak yang nanya cara berhenti ya. Teman-teman, sebelumnya ya. Ini saya udah kurang lebih setengah jam ya. Saya minta tolong nih sama teman-teman ya. Bentar ya. Saya mau minta tolong dulu nih ya. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya akan jawab bagaimana cara berhenti yang paling ampuh ya. Ini yang nge-give, makasih ya. Saya akan jawab cara berhenti yang paling ampuh ya. Dan ini sudah saya lakukan 14 tahun yang lalu. Oke. Jadi kalau Anda lakukan ini pasti berhasil. Tapi sebelumnya saya minta tolong teman-teman. Ini akun ini, Inspirasi Selalu ini. Kalau kalian masuk tadi lihat ya. Akun ini udah kena ban 3 kali. Itu saya udah kasih lihat, saya udah kena peringatan akun bisa ke ban permanen. Jadi saya minta tolong teman-teman ya. Saya bukan bukan saya ngemis gitu ya, bukan saya ngemis follower, enggak. Tapi tolong akun ini supaya ini bisa live. Kalau akun saya ke ban permanen, lu nggak usah follow akun ini, nggak perlu. Yang gua lagi nge-live ini nggak usah di follow. Ini akan segera hilang ya. Kalau ini hilang, gue udah 3 kali ke ban. 158.000 follower gue ke ban. Gue sempat ngedown 2 bulan. Gue bikin lagi 2.000 ke ban. Dan ini akun ketiga gue nih, yang ini udah ke ban 3 kali. Dan kalau sekali lagi ke ban, gue akan ke ban permanen. Jadi kalau teman-teman suka sama edukasi gue, kalau teman-teman mau saling support, bukan untuk jangan lu pikir gue mau banyakin follower, enggak ya, tapi supaya gue bisa live lagi. Follow akun ini ya, akun ini followernya belum sampai 200 ya. Dan nanti gue akan lihat apakah 169 yang nonton gue berapa banyak yang follow. Kalau sampai setengahnya gue akan lanjut live-nya. Kalau enggak, gue akan end live ya. Setelah gue jawab pertanyaan ini bagaimana cara berhenti, gue akan cari penonton baru
Ya, itu gue lakukan dari kemarin. Tujuannya apa? Supaya gue bisa live lagi. Ya, gue nggak minta apa-apa dari lu. Ya, gue dari awal nggak pernah ngomong gift, tapi lu mau nggak kita saling support gitu. Ya, nih akun ini follow. Ya, nanti gue akan lihat siapa aja yang udah follow dan itu yang nanti pertanyaan gue jawab. Ya, makasih Chef Holik. Oke, gue fokus sekarang jawab bagaimana cara berhenti ya. Cara berhenti itu harus dipahami sebagai sebuah proses. Gua nggak baca komen dulu ya. Cara berhenti itu harus dipahami sebagai sebuah proses. Tadi yang bertanya si bro ini ya tadi. Finshop. Nah, bro Finshop itu nanya. Cara berhenti paling ampuh gimana? Karena ternyata setelah dia berhenti bertahun-tahun, dia masih ada kepikiran, masih pengen untuk depo lagi 15K gitu kan. Nah makanya syarat pertama kalau lu bisa berhenti, lu harus sadar pikiran. Ya, lu mesti sadar di otak lu, di pikiran lu, sama kayak lu putus sama seseorang, sama seorang cewek, lu putus, dan lu bilang dalam otak lu tuh, gua nggak mau lagi balikan sama dia. Pasti pernah dong ngalamin kayak gitu, ya kan? Gua nggak mau lagi balikan sama dia, gua balikan sama dia rusak. Dia orang yang nggak jujur, suka selingkuh, nggak tepat waktu, suka meres duit gua. Lu pasti bisa memperkatakan segala hal yang buruk tentang mantan lu. Nah, judul juga begitu sama. Lu mesti sampai di sebuah keputusan, komitmen bahwa gue nggak mau main judul lagi. Dan gue udah 14 tahun nggak pernah main judul. Kenapa pentingnya pikiran itu? Nah, kayak si Finshop ini udah bertahun-tahun masih mikir pengen depo 15K. Artinya pikirannya belum tuntas. Hati-hati. Kalau lu pengen berhenti seberhenti-berhentinya, pengen berhenti sampai akhir hayat lu, pikiran lu dulu. Masukin semua pikiran-pikiran yang menyadarkan lu. Ingat pengalaman-pengalaman buruk lu ketika main judol. Coba lu sekarang ambil waktu, pikir. Kayak gue udah 14 tahun, nggak ada sama sekali gue selera sedikit pun. Nggak ada gue, di dalam diri gue, sedikit pun nggak ada rasa pengen gue main judol, pengen main judai, pengen bertaruh pun nggak ada gue. Nol. Kenapa? Karena gue udah sadar otak gue. Pikiran gue udah sadar gitu loh. Dan pikiran lu yang akan menentukan perkataan lu. Pikiran lu yang akan menentukan perbuatan lu, tindakan lu, keputusan yang lu ambil, aktivitas yang lu lakukan. Semuanya dari pikiran lu. Makanya lu nanya sama gue pengen berhenti total. Gimana caranya? Pikiran lu benerin dulu. Selagi pikiran lu masih waras. Selagi lu masih belum gila. Kalau lu udah gila, udah lebih susah lagi. Ya gimana? Kalau mau gila ya waras dulu kan gitu. Ya kan? Kalau mau sembuh ya dari gila waras dulu, habis waras baru mikir. Nah, sekarang lu selagi lu masih waras, mikir sama-sama. Nih, gua punya banyak kenangan buruk dari judul. Ya. Utang banyak, kawan jadi lawan, sahabat jadi musuh. Bapak gua nggak nganggap gua anak. Sekarang sih gua udah damai, ya. Bahkan sekarang nih, bapak gua sama ibu gua sama mama gua KPR-nya rumahnya gua yang bayar cicilannya ya. Gua pernah putus pacar, depresi 8 bulan. Gua udah kalah judol, udah kalah judai, udah putus pacar, depresi 8 bulan. Gua nyut-nyutan nih, kepala gua nih sakit nih. Tiap hari gua minum paracetamol, pagi satu, sore satu. Di beberapa bulan terakhir pagi 2, sore 2. Akhirnya gue minum yang dosisnya tinggi. Nyut-nyutan, kepala gue stres, pusing. 8 bulan lu gila, lu bayangin lu sakit kepala sehari aja rasanya gimana. Ini gue 8 bulan. Ya, saking gue kalah judol gila-gilaan, gue diputusin pacar, gue jatuh dari motor, udah pernah gue keciduk, udah pernah nginep 1 hari 1 malam di Polrestabes Bandung, gue udah pernah ya ditipu orang, dimakan duitnya sama teman gua sendiri. Gua menang 1,8 juta, diajak duel sama BD nggak dibayar. Gua pernah diakal-akalin orang. Semua pengalaman buruk dari judo gua udah ngalamin. Ya, gua nginep 1 hari 1 malam tuh gua masih ingat, makan mie ayam cuma 2. Ya, gua pernah ngerokok tuh ada di asbak tuh, ada puntung-puntung rokok tinggal 1-2 batang tuh gua isepin. Masih gua ngerokok dulu. 2013 gue berhenti ngerokok. Jadi semua pengalaman buruk gue udah alamin gitu dari judul.
Dan gue akan berpikir, pikiran gue ya, kalau gue sampai main judo lagi, goblok banget gue. Goblok bintolol gue. Makanya gue udah gak sudi lagi main judo. Kenapa gue bisa berhenti? Pikiran gue dulu. Di satu titik gue udah mencapai titik jenuh gue gitu loh. Gue udah sampai kepada sebuah kesimpulan. Judol itu merusak hidup gue dan tidak ada hal yang baik yang gue hasilkan dari situ. Kalau gue terus mempertahankan hal itu, maka gue adalah orang yang paling bego gitu loh. Makanya lu sekarang pengen berhenti, lu nanya sama gue cara berhenti total. Otak lu tuh sadarin dulu. Itu baru yang pertama loh ya. Yang kedua apa? Relakan, ikhlaskan kekalahan lu. Jangan pikir masa lalu, lihat masa depan lu. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kerja lagi, usaha lagi, cari aktivitas baru, sibukin diri lu. Udah tahu lu apa mantan pencandu judol, lu banyak gabut, lu banyak rebahan. Gak bisa. Lu mesti aktif, kreatif, produktif, menciptakan sesuatu. Ya, Finshop nih baru datang lagi. Yang pertama pikiran, yang kedua cari aktivitas baru. Yang kedua tadi ikhlaskan kekalahan ya. Lu harus yakin bahwa masalah uang yang hilang. Bahkan kadang orang nggak ikhlas tuh kenapa? Karena gue hilang banyak gitu. Kalau lu terus mikir ke yang udah hilang, itu nggak akan balik. Lihat ke masa depan. Lihat ke rejeki-rejeki yang akan lu terima dalam hidup lu. Ketika lu punya modal, lu berhenti total. Itu gue udah alamin gitu loh. Bahkan jauh lebih banyak gue udah dapet daripada apa yang hilang. Tapi kalau lu nggak pernah mau move on, kalau lu nggak pernah, Naura makasih. Kalau lu nggak pernah mau move on, kalau lu nggak pernah mau ngiklasin kekalahan lu nggak akan pernah bisa berhenti. Lu harus berdamai dengan diri lu sendiri. Udo, makasih. Lu harus akui kekalahan lu gitu. Lu harus menyadari bahwa lu tuh bukan manusia yang sempurna yang apa nggak pernah bisa salah. Enggak, lu salah gitu. Udah akui aja gitu. Berdamai sama diri sendiri. Yang ketiga, cari aktivitas baru, kerja lagi, usaha lagi. Yang keempat, cara buat berhenti, bersihkan pergaulan lo. Ya, gua di tahun 2010 dari Bandung 90% pergaulan gua itu pemain judol, pemain judai 90%. Gue pindah ke Jakarta, gue dapat kerja di Jakarta. Memang itu cara Tuhan untuk menolong gue. Kalau gue masih di Bandung, gue nggak akan pernah bisa berhenti main judai. Jadi sekarang di mana circle lu? Di mana pergaulan lu? Berapa banyak orang yang di sekeliling lu main judol? Ya kan? Kalau lu masih ada di situ, lu jangan harap lu bisa berhenti. Jangan harap lu sisakan 1-2 orang tapi mereka masih aktif main judol. Lu bisa lu aman gitu. Enggak, lu bisa kecemplung lagi. Jadi bersihkan pergaulan lo. Ya, ini memang sebuah cara berhenti yang bukan sesuatu yang sederhana gitu kan. Orang pengennya kok kata-kata hari ini biar gua berhenti. Kepala lu peang. Lu mau berhenti, emang lu pikir gampang berhenti? Banyak orang gagal, banyak orang kambuh lagi. Kenapa? Karena berpikir berhenti itu sebagai sesuatu yang simple, sederhana. Enggak. Proses dan semua hal yang gue bilang, semua cara untuk berhenti itu satu paket. Lu nggak boleh skip satupun. Lu skip satu, lu kambuh. Lu skip satu, lu kambuh. Gua ulang ya, ada 4. Yang pertama, sadar pikiran. Yang kedua, ikhlaskan kekalahan lu. Relakan uang yang sudah hilang. Yang ketiga, bersihkan pergaulan lu dari orang-orang yang main judol. Yang keempat, bekerja lagi, berusaha lagi. Ya. Oke teman-teman, saya ingetin sekali lagi. Ini akun gua followernya nambahnya cuma dikit ya. Dari 148 orang, yang follow ini cuma 20. Gua tunggu 10 menit ya. 5 menit lah, nggak usah. Kalau emang lu mau support gua lanjut live ini. Tapi kalau lu nggak mau, gua ganti penonton ya. Gua udah capek-capek begini, semangat begini, cuma 164 followernya. Aduh, Bang, susah banget, Bang, follow akun lu bukan belum centang biru, Bang. Akun lu cuman follower receh begitu. Susah banget follow orang. Nih, follow ini. Kalau nggak nyampe 200, gue nggak lanjut dah. Ya, terserah lu mau mikir apa tentang gue nggak peduli. Lu bilang gue nge-miss follower kayak apa kayak. Gue nggak ada ngomong soal koin juga. Lu mau ngasih syukur nggak juga nggak apa-apa. Cuman kalau lu pengen edukasi ini berlanjut, kalau lu pengen ada orang-orang yang bisa dapat edukasi, ya orang bisa
apa bisa main bisa berhenti, yang udah berhenti bisa berhenti total, ya lu support gua. 166 cuma 2 orang ya. Gua tunggu 3 menit lagi. Ya, gua kayak gini kenapa? Gua kesel sama orang-orang yang apatis. Ya, apatis tuh nggak peduli gitu loh. Nggak peduli gitu. Lu pengennya dapetin doang, lu pengennya dapet edukasi dari gua doang. Sorry, bukan gua ngomel-ngomel ya, bukan. Tapi sekali lagi, akun ini yang terakhir gua nge-live. Kalau misalnya gua ke band dan habis ini gua nggak bisa nge-live lagi. Gue sih punya banyak platform, bukan gua sombong. Gua channel YTB juga ada 2. Gua nggak nge-live di sini. Gua bukan apa, ini kebutuhan kalian dengar edukasi, bukan kebutuhan gua. Gue bisa nyalurin hobi gue untuk bicara, untuk nasehatin orang. Gue punya YTB, gue punya 2 akun. Dan gue sering juga live di sana gitu. Ya, 167. Oke, ini kayaknya nggak bakal sampai ya. Gue udah ngomong sampai berbusa-busa juga ya. Nggak nyampe, gue kayaknya cari penonton baru ya. Ini 159 orang loh. Kalau minimal setengahnya aja, 70 orang aja follow gue, ini udah bisa nge-live 200 orang ya. Tapi gue lanjutin lah ya, cara berhenti ya. Tadi gue udah 4. Ini abis ini ya mungkin gue selesai ya. Gue cari penonton baru yang lebih mau support gue lah ya. 4 tadi, sadar pikiran, relakan kekalahan, cari aktivitas baru, bersihkan pergaulan. Yang kelima, jangan buka-buka akun. Karena ketika lu buka-buka akun ya, di akun itu biasanya ada cashback, biasanya ada bonus rollingan. Nah, di situ lo akan dikasih naik, dikasih menang, di situ lo akan kejebak lagi. Ya, lu candu lagi, lu nafsu lagi untuk ngejar kekalahan lu. Nah, yang keenam adalah perkuat ibadah. Ya. Karena kalau misalnya lu percaya Judai itu lingkaran setan, ya lu mesti juga memperkuat sisi spiritual lu gitu. Ibadah lu mesti dikuatin lagi, dan itu yang gue lakukan ketika gue berhenti Judai di 14 tahun yang lalu. Di Jakarta gue mulai ibadah lagi, seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sebulan sekali, sebulan 2 kali, mulai seminggu sekali, mulai rutin, sampai akhirnya ya gue benar-benar bisa punya kekuatan untuk bisa nahan serangan atau hasutan teror dari setan di otak gue tuh ya dari ibadah. Keimanan dan ketakwaan lu yang bisa membuat lu kuat untuk tidak melakukan hal yang salah, untuk tidak melakukan dosa, gitulah ya sederhananya. Dan juga ibadah itu berguna untuk apa? Untuk lu berdoa, lu ibadah, lu sembayang, lu sholat. Untuk apa? Untuk minta pertolongan Tuhan. Di saat lu sudah hancur, tidak ada lagi teman yang percaya sama lu, tidak ada teman lagi yang mau support lu. Ya, tidak ada lagi yang percaya sama lu. Cuma Tuhan yang bisa tolong lu. Dan orang-orang yang bisa keluar dari masalahnya karena pertolongan Tuhan, orang-orang itulah yang akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang peduli sama sesamanya, menyebarkan kebaikan kepada sesamanya. Ya, salah satu motivasi gue kenapa gue mau bicara seperti ini. Ya, kenapa? Karena gue ini berhutang sama Tuhan. Makasih Sinaga. Ya, gue ini berhutang sama Tuhan. Hidup gue bisa seperti sekarang ini, gue bisa ya jauh lah dibanding dulu, gila. Hidup gue dulu sampah masyarakat, gue ditolak sama orang tua gue, utang di mana-mana, nama baik reputasi gue hancur. Tapi sekarang gue bisa berkeluarga, istri 1, anak 3. Gue bisa punya pemulihan hubungan sama bapak gue, sama mama gue. Ya, itu semua kenapa? Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup gue. Dan gue nggak boleh menyimpannya untuk diri gue sendiri gitu. Gue harus kasih tahu sama orang-orang bahwa sehancur apapun lu, serusak apapun hidup lu, ketika lu sujud, ketika lu merendahkan hati lu membuang kesombongan dan ego lu di kaki Tuhan, Tuhan bisa tolong lu. Itulah fungsinya ibadah. Makanya cara keenam untuk berhenti ya ibadah. Nggak bisa ya. Yang ketujuh apa? Ya bayar utang. Lu udah kerja lagi, lu udah usaha lagi, lu udah tobat, Tuhan bukain jalan, Tuhan bukain pintu buat lu, bahkan ada mujizat yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup lu, ya lu bayar utang lu sampai lunas kalau perlu. Ketika utang lu lunas, lu akan merasakan lu tuh
ada sebuah kebanggaan dalam hidup lu gitu ya. Gila nih pesannya banyak banget coy. Cesapot BL, kok saya dikasih menang 12 juta, sekarang mau berhenti tapi uangnya aman. Nah ini awas, ini admin ya, kemungkinan besar ya. Teman-teman hati-hati nih. Teman-teman hati-hati nih. Hati-hati ya, ini dia udah ngirim 19 komen nih. Biasa orang kayak gini mancing nih. Hati-hati ya, gua nggak baca komen, ada aja yang model-model begini nyempil. Hati-hati teman-teman ya, Cesapot nih. Teman-teman tolong jangan bego ya kalau di sini. Tolong. Kok please jawab 14 tahun lalu berapa lama proses berhenti? Kalau bayar utang kurang lebih 1,5 tahun lah. Teman-teman hati-hati ya, ini Cesapot. Saya kira Ahok, banyak yang bilang. Ini saya mau sematkan nggak bisa ini. Nggak bisa dia. Awas ya, ini kemungkinan besar admin nih, Cesapot ini. Mana ini si kampret ini lagi gua mau sematkan nggak bisa. Nggak bisa. Mana Cesapot? Cesapot mana? Admin ya, ini fix ya, ini akunnya aja sampah, cuman 11. Teman-teman, saya ingetin ya, di live saya jangan saling DM. Di live saya jangan saling DM. Saya nggak ada kerjasama sama siapapun ya. Ini saya klarifikasi nih. Ya, kalau lu bego sendiri, jangan nyalain gua. Pernah ada orang bego nyalain gua. Bang, itu ada admin katanya itu teman lu. Ya lu masuk ke sini mau nyari link sih. Ya, lu masuk ke sini tuh bukan mau dengar edukasi, lu mau nyari link. Akhirnya ada tuh orang yang ngaku menang 12 juta Cesapot ini. Masa menang 12 juta diamondnya 0? Lu miskin atau lu pelit? Aduh ampun, udah gue blokir Bang Andi. Follower cuman 11, coba bilang menang 12 juta. Bego ya. Emosi. Kirim paus, iya boro-boro paus. Nih ya, gua live kayak gini tuh udah 2 tahun. 100 orang yang bilang gua menang. Tai semuanya, nggak ada. Cuman 100. Gua bilang kirim topi aja lah, gak usah paus. Boro-boro. Topi aja nggak berani, itu admin ya. Gua bukan apa-apa. Nih ya, kalau ada admin di room gua ya, lu tuh gila tau nggak cara hidup lu. Lu dapat gaji, lu dapat bonus, lu dapat komisi dengan cara lu memiskinkan bangsa lu sendiri. Dengan cara lu bikin orang melarat, ya. Gila lu tuh tau nggak? Emang lu pikir semua nih kalau ada admin di room gua, lu report gua, nggak apa-apa nih akun hilang, nggak apa-apa, gua mau udah biasa. Ya. Lu pikir semua kejahatan yang lu lakukan itu nggak bakal balik sama lu? Hah? Hukum karma tuh berlaku di dunia ini seperti hukum gravitasi. Pasti semuanya itu akan mendatangi lu. Jangan lu berbangga diri lu dapat uang, dapat gaji gede, dapat bonus gede dengan cara lu nipu, dengan cara lu memiskinkan. Ada orang kena PHK, usahanya hancur, rumah tangganya berantakan, bercerai, bahkan gak sedikit orang yang mengakhiri dirinya sendiri. Darah mereka ada di tangan lu. Dan lu jangan pikir lu bisa lolos gitu. Dosa lu diampuni, tapi konsekuensi akan datang sama lu ya. Para admin yang ada di room gua, lu denger tuh omongin gua. Lu buktiin ya. Nah ini nih JS juga nih. Ente kayak pintar aja. Nah ini. Ada lagi admin nih. Satu ya. Awas teman-teman ya. Udah jelas gue pintar. IQ gue 133. Gue tuh bukan pintar. Gue di atas cerdas. Tau gak? Ya. Gue gak pintar. Gue di atas cerdas. Tapi gue selalu termotivasi sama temen gue gitu. Ada satu dulu pembimbing gua lah, kakak gua gitu, kakak yang gua senior gua lah gitu. Dia bilang gini, orang pintar tuh banyak di dunia ini dan kebanyakan dari mereka itu sombong. Tapi kalau ada orang pintar dan rendah hati, itulah adalah manusia langka. Nah, dari situ gua termotivasi gitu untuk jadi ya gua terlahir pintar, gua bersyukur gitu. Dan dulu gua sombong ya. IQ gue 133 teman-teman.
2 kali gue tes IQ 133 dan 130, artinya akurat gitu loh. Tapi gue selalu makasih Anda, tapi selalu gue tertantang oleh perkataan senior gue. Dia bilang, bisa nggak lo jadi orang yang pintar tapi rendah hati? Nah, ya itulah yang sedang gue hidupi dalam hidup gue gitu ya. Gue berusaha jadi orang yang rendah hati gitu. Ya kalau misalnya lu nggak melihat gue seperti itu, ya gue minta maaf aja lah ya. Oke, gue cek dulu akun Inspirasi Selalu 168 ya, baru 168, nggak banyak nambahnya. Nggak banyak nambahnya ya, sayang sekali teman-teman. Saya sudah berkali-kali bilang ya, minta tolong disupport. Ternyata tidak disupport juga ya. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman. Saya mau cari penonton baru ya. Karena saya kayak ngemis gitu loh. Ini saya udah bilang ya, akun ini tolong di follow. 200 follower saya udah bisa nge-live ya, tapi kalian nggak mau support saya. Kalau host lain ya nge-live penonton 169, mereka nggak akan berhenti ya. Tapi gue mah nggak nyari penonton gitu loh. Gue mau ada 1-2 orang. Dulu gue live beberapa bulan cuman 15 orang, gue tetap semangat gitu. Cuman ya gue minta maaf, lu apatis bro. Lu yang belum follow gue, lu apatis, lu egois gitu loh. Ya berapa harga akun lu? Ya, nah, gue jadi capek nih, gue marah-marah terus. Nah, follower lu cuman sedikit aja, nggak mau support ya. 173, oke. Makanya gue udah bilang ya lu dari tadi nanya gue jawab ya, gue juga pengen curhat nih kalau gue boleh ya. Akun gue yang pertama 158.000 ke band permanen ya. Itu waktu akun gue 158.000 banyak banget sultan yang support gue ya. Gift kayak paus gitu mah udah biasa. Paus, topi ya, kereta, wah itu hampir setiap kali gue nge-live ya banyak gitu gue lihat. Bunga. Kalau yang aneh-aneh ya adalah seminggu sekali gitu kan, seminggu 2 kali ada paus ya. Pernah ada mobil yang warna pink tuh seret keluar, wah kaget gua. Ya itu 3 juta nggak putus itu sebulan. Akun yang 158.000, gua sekali endorse rate gua 700.000. Tapi karena banyak yang report, akhirnya gua ke band permanen. Gua sempat ngedown 2 bulan. Gue udah gak selera nge-live ya, lemes gue, gak semangat ya. Tapi gue paksa diri gue. Istri gue bilang, Pih kenapa gak suka nge-live lagi, udah ke band akunnya, bikin lagi dari awal. Susah bikin akun dari awal, harus promote ya, harus promote, bayar lagi, keluar uang lagi. Istri gue bilang, lakukan gitu. Itu kan lu bisa, dengan cara itu lu bisa peduli sama orang. Oke, gue lakukan. Gue bayar 60.000 promote, pakai duit gue tuh. Gua yang mau ngedukasi orang, gua yang bayar. Gue bikin lagi akun, gue bikin lagi konten. Naik tuh 2.000 follower gua. Ke band lagi 3 kali ke band, 4 kali ke band permanen. Hilang lagi akun gua. Ngedown lagi gua, nggak semangat lagi gua, ngedrop lagi gua sebulan. Pembantu gua di rumah, mbak yang kerja di rumah gua bilang, manggil gua kan kok katanya, ponakan saya jadi buronan. Bawa lari HP, bawa lari motor. Punya temennya, punya keluarganya dibawa lari semua, udah pada dijualin, sekarang udah kabur jadi buronan. Nah itu kan seperti sebuah pertanda gitu loh, bahwa gue nggak boleh diem, gue harus terus mengedukasi, gue harus terus menebarkan informasi buat orang-orang. Siapa tahu ada yang belum main gak main, ada yang berhenti bisa, ada yang main bisa berhenti, ada yang berhenti bisa berhenti total. Mbak gue ngomong begitu, gue bikin akun lagi, ini akun ini nih, gue bikin lagi, gue promote lagi 2 kali, nggak naik followernya ya, cuma 200 awal-awal. Tapi gue udah bisa nge-live. Nah ketika gue nge-live, banyak orang support gue, follow gue sampai 1.000 lebih. Ini akun ini udah kena ban 3 kali ya. Lu cek aja di apa namanya, lu jangan follow gue nih, yang follow gue nggak perlu follow ini, follow akun ini gue yang ini ya. Ini udah 3 kali
gue berjuang, ya mungkin mungkin apa ya, mungkin kalau ya lu pikir gue lebay gitu, apa sih berjuang, ya gue nggak tahu lah ya pikiran lu gimana. Yang pasti lu harus tahu gitu bahwa gue nge-live kayak gini tuh ada resikonya. Diancam beberapa kali gue, tapi gue tetap maju terus. Kenapa? Karena nyawa gue di tangan Tuhan. Kalau emang gue harus sampai ada konsekuensi yang buruk, ya gue siap gitu. Karena istri gue juga udah ngedukung gue. Nah, makanya sekarang ini udah ketiga kalinya ya, akun gua ini ada resiko kena ban permanen. Gue cuma mau bilang, follow akun ini. Gue udah malas bikin konten, gue udah nggak mau promote lagi ya. Kalau lu mau mendukung gua, kalau lu mau support gua supaya gue bisa nge-live lagi dan gue bisa ngedukasi orang lagi, follow akun ini ya. 200 aja follower, gue udah bisa nge-live. Ya, oke, gue lanjut lah nih, udah ada yang follow. Gue lanjut ya, gue lanjut. Mana lagi yang nanya nih? Akun ini adalah pelopor edukasi judo di TokTok. Nah tuh si Doberman ini tahu nih. Si Doberman ini tahu. Dia udah ikut live gua mungkin udah setahun lebih gitu. Ya. Itu jadi buronan karena judol, nih kayak anime. Ya, yang komen-komen di atas nggak kebaca gua minta maaf ya. Bambang Properti makasih udah follow. Iya, bukan korban judol, itu bukan korban, itu pelaku ya. Kalau Bang Black itu beberapa bulan sesudah saya, ya sebelum Bang Black itu ada namanya penjudi hijrah, akun penjudi hijrah, yang sekarang akunnya udah hilang. Katanya akun itu tuh dibeli sama BD, ya. Itu akun penjudi hijrah tuh besar, 100.000 lebih. Gua sering jadi narasumber di situ. Kalau lu cek di YTB-nya, itu video gua salah satu yang viewernya paling banyak. Cuman sayang mereka melenceng. Makanya gue kalau kerja tuh sendiri. Gue nggak mau banyak otak, banyak pikiran, banyak prinsip, ribet. Gue kerja sendiri aja. Ya itu kan waktu akun-akun itu kan ada juga yang uh, bikin grup tele, bikin grup wawa. Akhirnya di dalam grup itu terjadilah saling pinjem uang, saling nipu, bahkan adminnya sendiri gitu loh. Ya, banyak juga penyusup-penyusup di situ sales. Makanya gue malas bikin grup wawa. Betul kok. Ayo lanjut lagi, udah lebih tenang nih. Aduh. Pantasan udah nggak pernah live lagi penjuda hijrah. Udah lama. Umur 41 saya. Umur 41 tahun. Istri 1, anak 3. Ini ada yang mau naik. Mau ngapain bang? Iya lah bro. Lu berapa? 38, 37? Aisyah. Wah namanya cewek nih. Coba. Itu akun dibeli terus ditenggelamkan. Iya Mang Saib. Kabarnya begitu Mang Saib. Aisyah. Ini cewek atau cowok? Krekek-krekek. Minta naik tapi krekek-krekek. Sigit Darmawan, ya ada apa? Ada apa? Langsung aja lah kalau mau nanya, nggak usah pakai banyak pendahuluan. Kok mau nanya? Ya iya lu nanya ya, lu masuk live gue ya nanya lah, nggak usah. Wejangan apa? Korban apa? Sarapan belum? Baru makan buah. Follow akun cadangan di bawah. Terbukti saya 2 tahun main slot tip jadi miskin melarat. Sampai sekarang sudah
Susah HP aja pakai RAM 3 GB. Waduh. Kok gue belum sebulan udah 5 juta lebih? Iya Bang Wahyu, jadi Anda harus tahu, Anda itu memainkan sebuah permainan, jangankan uang Anda gitu, uang Anda, harta Anda, bahkan nyawa Anda pun bisa hilang gitu. Jadi yang Anda mainkan itu adalah sesuatu yang berbahaya, ya, sebaiknya janganlah. Selamat pagi Pais Prayoga, pusing aja lah, ya pastilah. Suka ada tawaran untuk promosi Judai. Wah Bang, akun saya yang 158.000 itu, wah tiap hari Bang, tiap hari ya. Kalau saya nggak kuat iman Bang, angkanya aja sampai udah disebut-sebutin Bang. Ya 158.000 follower saya Bang. Bukan saya lebay, saya ulang-ulang terus. Ya, gila Bang, coba deh Abang bikin akun, bukan saya sombong ya. Bikin akun Bang, 158.000 followernya. Minta ampun Bang, susahnya. Kenapa saya bisa follower saya sebanyak itu? Karena ya di TokTok ini pertama saya bicara stop judul itu. Baru setelah saya ada yang paling deket tuh penjudi hijrah, dan itu saya support. Berapa kali saya jadi narasumber di situ. Makanya followernya bisa cepat naik. Berapa kali video saya dicomot, dijadiin konten sama dia. Ya, di YTB saya ada jadi narasumber beberapa kali. Itu adminnya dulu suka telepon saya, itu si Iki. Mana tuh si kampret itu? Kalau bicara tawaran promosi judul mah banyak banget Bang, setiap hari saya. Tapi saya udah bilang, saya hidup saya nggak selalu soal uang gitu. Mau ada orang nawarin satu miliar, nawarin saya 1 miliar pun saya nggak akan mau promosiin judul. Saya udah sampai di titik di hidup saya hidup ini harus bisa jadi dampak positif buat orang lain. Kalau saya usaha, saya untung, orang lain harus untung. Orang yang beli barang saya harus, barang itu berfungsi. Dia untung, saya untung. Kalau saya kerja, saya harus bekerja dengan baik sehingga perusahaan mendapat keuntungan melalui kinerja saya. Barulah saya mendapatkan gaji saya untung. Ya oke. Kalau sekarang saya dapetin uang dengan cara mempromosikan judul, orang lain menderita, sengsara, miskin, melarat gara-gara saya. Nggak mau saya Bang. Ya, berapapun tawaran yang diberikan nggak akan pernah saya terima. Ya, kalau tawaran mau udah bertubi-tubi Bang, banyak banget Bang. Ya, judul itu gaya hidup, apa ya pantas dikatakan korban? Ya bukan lah, gini loh. Menurut penelitian, ketika seseorang bermain judul, maka akan ada 6 orang di sekeliling dia yang terdampak, ya. Nah, orang-orang yang terdampak itulah menerima konsekuensi negatif dari orang yang main judul itu. Itulah korbannya. Kalau pemainnya itu bukan korban, pemainnya itu adalah pelaku. Dia yang main, dia yang tergoda, dia yang salah pergaulan, dia yang depo, dia yang panas, dia yang emosi, dia yang nafsu, dia yang marah. Ya dia pelaku lah. Gimana sih kok korban? Korban itu orang sekeliling lo. Dan biasanya korban itu nggak langsung ke keluarga. Biasanya ke teman dulu, sahabat dulu, circle dulu. Makanya sangat amat berbahaya untuk bergaul dengan orang yang main judul. Ya. Dan itulah yang gue pegang selama 14 tahun hidup gue. Gue gak pernah punya satupun teman penjudul. Satu pun gak ada. Sampai sekarang udah 14 tahun, kenapa gue bisa istiqamah berhenti? Ya karena gue gak pernah punya teman penjudul. Ya gitu. Imam, gimana kabar? Semoga sehat selalu, rezeki. Salam rezeki halal, amin. Saya ke psikolog, disarankan ke dokter jiwa sama psikiaternya. Alhamdulillah dikasih obat agak menekan. Kalau kamu ngandelin obat, ya, untuk bisa memang namanya judul atau judai itu orang mengalami gangguan jiwa ringan, gitu ya. Tapi kalau lu mengandalkan obat, ya, lu akan jadi ketergantungan sama obat itu. Dan lu harus tahu namanya obat antidepresan atau obat untuk mengurangi halusinasi, mengurangi stres, itu kata sederhananya itu menggerogoti tubuh lu. Ya, obat-obat itu akan menggerogoti tubuh lu. Lu merasakan ketenangan, tapi di masa yang akan datang lu bisa kecanduan. Di masa yang akan datang lu bisa pengen dosis yang lebih besar, dan akhirnya lu ketergantungan sama obat itu. Belum lagi
nanti ada kualitas hidup lu yang menurun. Misalnya istirahat lu jadi kurang nyenyak dan lain sebagainya gitu. Ini yang gua tahu ya. Jadi kalau lu kena judol, lu nggak tenang, lu stres, jangan pakai obat. Caranya gimana? Yang pertama, ibadah lu kuatin. Cari ketenangan, cari kedamaian di dalam ibadah lu, di dalam sholat lu, di dalam sembayang lu, di dalam doa-doa lu. Cari di situ. Di dalam ibadah lu, cari di situ. Jangan cari di obat. Yang kedua, lu cari aktivitas yang bisa bikin lu happy. Lu aktif, produktif, kreatif. Olahraga ada banyak cabang. Seni ada banyak cabang. Ya, apapun yang positif lakukan. Jangan lu cari ketenangan hidup lewat obat. Nanti lu akan ya gua bukan nyumpahin ya, tapi bisa ada resiko dampak negatifnya ya. Ilen.